Dari kelompok satu kelas 4 TK ini ada pertama Aisyah Arifah Sabrina, Anjuliana Putri Adrianti Smith, dan juga Anissa Amalia. Next slide. RKI akan menjelaskan mengenai definisi keperawatan kritis, prinsip keperawatan kritis, tujuan keperawatan kritis, ruang lingkup keperawatan kritis, dan cukup sampai situ aja. Ntar dilanjut dengan kelas lain. Kepada kelompok satu, dipersilahkan. Ya, next. Ya, yang pertama ada konsep dasar keperawatan kritis. Next. Di sini ada definisi keperawatan kritis. Eh, Kritis sendiri artinya adalah penilaian dan evaluasi secara cermat dan hati-hati terhadap suatu kondisi krusial dalam rangka mencari penyelesaian atau jalan keluar. Ilmu perawatan kritis adalah bidang keperawatan dengan suatu atau pasien yang tidak stabil. Perawatan kritis dapat ditemukan bekerja pada lingkungan yang luas dan khusus, seperti pada Departemen Keadaan Darurat dan Unit Gawat Darurat. Next. Menurut American Association of Critical Care Nurses atau AACN adalah keperawatan kritis itu spesialisasi dalam pelayanan keperawatan yang secara khusus menangani respon pasien terhadap masalah yang mengancam jiwa. Keperawatan adalah bidang keperawatan khusus yang dikembangkan untuk memenuhi tantangan dan kebutuhan masalah kesehatan akut dan mengancam jiwa yang membutuhkan perawatan intensif. Nah, mendengar kata dirawat di ruang kritis, kebanyakan masyarakat langsung dapat menyimpulkan bahwa pasien yang dirawat pasti terancam kehidupannya dan kesejahteraannya. Lalu, perawat kritis beranggapan bahwa unit perawatan kritis merupakan tempat merawat pasien dengan kondisi tidak stabil yang perlu diobservasi secara ketat. Sedangkan pasien dan keluarga sering beranggapan bahwa di ruang rawat intensif merupakan pertanda bahwa orang yang dirawat memiliki prognosis yang buruk dan beresiko tinggi mengalami kematian. Pemahaman pasien tentang keperawatan kritis dapat membantu perawat dalam merawat pasien. Namun tantangan yang sering dihadapi adalah komunikasi yang efektif, sulit dilakukan oleh perawat karena berbagai hambatan yang berkaitan dengan status fisiologis. Next. Ya, baik, selanjutnya adalah prinsip keperawatan kritis. Ya, yang pertama ini adalah pengenalan cepat karakteristik pasien yang rentan atau sakit. Sehingga ketika kita telah memahami karakter pasien tersebut, kita akan melakukan manajemen dini yang tepat. Sehingga kita bisa mencegah kerusakan atau perburukan yang mungkin terjadi pada pasien dan memaksimalkan peluang si pasien ini untuk sembuh. Terus selanjutnya adalah kebutuhan pasien sakit kritis ini harus dipenuhi dimanapun pasien ini secara fisik, baik di ruang UGD, ICU, atau SCCU. Lalu selanjutnya adalah pasien yang sakit kritis ini memerlukan rekam medis yang berkelanjutan dan pemantauan evaluasi dari semua tindakan yang diambil. Nah, maka dari itu pasien yang sakit kritis ini erat kaitannya dengan perawatan kritis karena mereka ini dapat dengan cepat dipantau perubahan fisiologis atau disfungsi organ tubuh lainnya. Next. Ya, selanjutnya adalah tujuan keperawatan kritis. Next. Ya, di sini ada beberapa tujuan keperawatan kritis. Yang pertama yaitu adalah mendorong pemberian asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas secara optimal kepada pasien yang sakit kritis dan keluarganya. Lalu selanjutnya adalah merawat pasien yang sakit kritis dengan pendekatan holistik, psikologis, budaya, dan spiritual, tanpa memandang diagnosis atau keadaan klinis. Nah, jadi semua pasien ini
mau apapun masalah atau penyakitnya, kita itu melakukan pendekatannya baik secara holistik, psikologis, budaya, dan spiritual. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah menggunakan pengetahuan yang relevan dan terkini. Sikap peduli dan keterampilan klinis didukung dengan teknologi yang tepat. Selanjutnya yaitu adalah memberikan perawatan paliatif, yaitu pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa. Next. Lalu di sini ada ruang lingkup keperawatan kritis. Eh, American Association of Critical Care Nurse menjelaskan bahwa sekitar 37% dari semua perawat yang bekerja di rumah sakit itu adalah perawat kritis. Sebagian besar perawat kritis menghabiskan sebagian besar waktu mereka merawat pasien di intensive care unit ICU. Itulah sebabnya perawatan kritis sering disebut sebagai perawatan ICU. Ruang perawatan kritis di rumah sakit itu meliputi itu ada UGD atau yang kita kenal yang biasa IGD, ICU, dan ICCU. Lalu di sini ada peran perawat dalam keperawatan kritis. Peran utama perawat kritis adalah pengenalan dini terhadap perubahan intervensi dini, evaluasi, dan komunikasi dengan anggota tim perawatan kesehatan. Lalu selain itu, perawatan kritis itu diharapkan mampu berperan sebagai mediator, fasilitator yang baik antara pasien, keluarga, maupun tim kesehatan lainnya. Perawat kritis juga perawat kritis yang ideal mempunyai komunikasi interpersonal, jiwa kepemimpinan, perencanaan strategis, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan yang baik. Perawat perawatan kritis tidak hanya mampu bekerja dengan tinggi teknologi perangkat medis, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang pasien mereka, sehingga mereka mampu memberikan asuhan keperawatan yang holistik, humanistik, dan terfokus pada individu. Selanjutnya diserahkan kepada moderator untuk dilanjutkan kepada kelas reguler. Oke, terima kasih Angel dan kelompoknya. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan kelas A. Boleh di share screen, PPT-nya? Oke, kepada kelas A, penjelasan lanjutan dari kelas RKI boleh dijelaskan. Pada kelas A dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mot atas kesempatannya. Jadi di sini kelas A akan membahas mengenai peran perawat kritis ya. Jadi menurut Yulianti tahun 2019, perawat kritis ini memiliki beberapa peran formal juga. Yang pertama, itu ada sebagai staff nurse. Jadi ini merupakan peran mendasar bagi seorang perawat. Perawat ini bertanggung jawab untuk mampu melakukan asuhan keperawatan secara mandiri atau secara langsung lalu melakukan observasi klinis, mengelola obat-obatan, dan mampu memenuhi kebutuhan pasien. Peran yang kedua itu eh, perawat sebagai edukator. Jadi perawat ini bertanggung jawab untuk bisa mengedukasi pasien dan keluarga pasien. Eh, yang menjadi tanggung jawabnya itu, yang menjadi tanggung jawab perawat edukator ini adalah eh, perawat ini dapat mengkaji kebutuhan belajar apa yang dibutuhkan pasien dan keluarga pasien terkait penyakit yang dialami pasien sesuai keterbatasan pengetahuan pasien dan keluarga pasien serta merencanakan
rencana keperawatan yang akan dilakukan. Kayak contohnya, apakah pasien ini sudah mengetahui penyakit yang dideritanya atau yang diderita keluarganya, atau apakah pasien dan keluarga pasien ini sudah tahu cara batuk efektif seperti itu. Perawat edukator itu nggak hanya memberikan implementasi saja. Perawat edukator juga harus dapat melakukan evaluasi dari apa yang sudah diimplementasikan, uh, yang sudah diimplementasikan. Perawat edukator itu juga harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik karena dalam memberikan edukasi itu kita selayaknya dapat membina hubungan yang baik dengan perawat maupun keluarga pasien. Lalu yang peran ketiga ini ada sebagai manajer nurse itu bertanggung jawab dalam mengadministrasikan asuhan keperawatan baik dalam bentuk digital ataupun tulisan. Dapat bertanggung jawab dalam pemberian asuhan keperawatan yang efektif dan berkualitas sesuai dengan SOP yang berlaku. Peran yang keempat ini ada sebagai manajer case atau manajer kasus. Jadi perawat ini harus bisa mengelola keperawatan secara komprehensif kepada individu yang mencakup bio, psikososio spiritual. Perawat juga dapat berkolaborasi dengan pasien dan keluarga pasien, dapat mengambil keputusan juga mengenai SDM di rumah sakit, seperti apakah cukup atau tidak dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tersebut. Lalu peran kelima ini ada sebagai perawat klinis spesialis. Jadi perawat ini dapat membantu membuat rencana asuhan perawatan, lalu berpartisipasi dalam pendidikan dan perawatan pasien secara langsung, berkonsultasi dengan pasien dan keluarga pasien, berkolaborasi dengan perawat dan anggota tim kesehatan yang lainnya untuk memberikan perawatan yang berkualitas tinggi. Lalu peran yang keenam ini ada perawat praktisi. Jadi perawat ini bertanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan primer kepada pasien dan keluarga pasien agar pasien itu dapat memandirikan kesehatannya kembali. Lalu yang terakhir ini ada perawat sebagai peneliti. Jadi tanggung jawabnya ini adalah untuk selalu memperbarui ilmunya. Perawat peneliti itu harus terus membaca banyak literatur, baik dari buku, atau jurnal dan lain-lain. Jika kalau misalkan ada penelitian yang relevan dengan pasien, itu bisa juga diterapkan kepada pasien yang relevan gitu. Terus perawat peneliti juga bertanggung jawab sebagai konsultan selama pelaksanaan studi penelitian. Bisa di next. Nah, menurut Korhman tahun 2024, peran perawat kritis ini ada 10. Yang pertama, berperan sebagai mediator. Nah, yang kedua itu ada berperan sebagai fasilitator yang baik antara pasien, keluarga pasien, maupun tim kesehatan yang lainnya. Yang ketiga, perawat kritis ini memiliki wewenang sebagai advokasi dalam memberikan dukungan terhadap hak pasien serta keluarga dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ini, perawat itu dapat membantu pasien memperoleh perawatan yang optimal. Yang kelima ini memberikan pendidikan kesehatan. Yang keenam itu, perawat itu menghormati setiap nilai-nilai keyakinan dan hak pasien. Yang ketujuh, perawat ini dapat menjadi perantara bagi pasien yang tidak mampu berbicara. Terus yang ke-8 itu perawat itu bisa memantau serta menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Yang ke-9 itu ada perawat kritis itu dapat membela hak pasien dan keluarganya. Dan yang terakhir ini perawat kritis ini mampu mengkomunikasikan harapan pasien dan keluarganya kepada anggota tim kesehatan lainnya. Bisa di next. Ya, di sini selanjutnya ada fungsi keperawatan kritis. Jadi berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, menurut Wirentanus 2019, fungsi keperawatan kritis ini dibedakan menjadi 3. Jadi yang pertama ini ada fungsi keperawatan mandiri. Di sini dapat diartikan bahwa perawat tidak tergantung pada orang lain.
Nah, di sini perawatnya itu dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara mandiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kedua, ada fungsi keperawatan ketergantungan. Di sini diartikan bahwa perawat dalam melaksanakan kegiatannya ini atas instruksi dari perawat lain. Lalu yang ketiga, ini ada fungsi keperawatan kolaboratif. Di sini diartikan bahwa perawat dalam kelompok tim ini bersifat saling ketergantungan atau ada kolaborasi di antara satu dengan lainnya. Lalu selanjutnya ini ada fungsi perawat kritis menurut Purwadi, Kesuma, dan Sanjaya pada tahun 2022. Ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada fungsi independen. Di sini adalah tindakan mandiri perawat yang berbasis ilmu keperawatan. Jadi seluruh kebutuhan pasien kritis ini diberikan oleh perawat secara terus-menerus, mulai dari kebutuhan fisiologi sampai dengan kebutuhan spiritual. Lalu yang kedua ada fungsi dependen. Di sini adalah tindakan perawat dalam rangka melakukan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter seperti pemberian suntikan obat dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada fungsi interdependen. Di sini adalah perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya dalam proses kesembuhan pasien. Bisa di next. Baik, di slide ini berisi proses keperawatan dan critical thinking, di mana ada tujuan proses keperawatan kritis ini untuk mempertahankan hidup atau maintaining life terdapat pekerja yang di mana komponen kunci dan fondasi proses keperawatan adalah pengkajian. Pengkajian ini juga bisa membuat data dasar dan merupakan proses dinamis suatu pengkajian yang mendalam memungkinkan perawat kritikal untuk mendeteksi perubahan cepat, melakukan intervensi dini, dan melakukan asuhan. Terdapat tiga fase dasar untuk pengkajian. Yang pertama ini ada pengkajian awal, di mana pengkajian ini juga dibuat dengan cepat selama pertemuan pertama dengan pasien yang meliputi ABC, yaitu airway, breathing, dan circulation. Yang kedua ini ada pengkajian dasar. Pengkajian ini lengkap pada pasien di mana semua sistem dikaji. Lalu yang ketiga ini ada pengkajian terus-menerus, berisi suatu pengkajian ulang secara terus-menerus yang dibutuhkan kepada status perubahan pasien yang sakit kritis. Boleh di next? Baik, proses selanjutnya ini ada diagnosa keperawatan. Jadi ini tuh ditegakkan untuk mencari perbedaan serta mencari tanda dan gejala yang sulit diketahui untuk mencegah kerusakan atau gangguan yang lebih luas. Selanjutnya itu ada perencanaan keperawatan. Ini ditunjukkan pada penerimaan dan adaptasi pasien secara konstan terhadap status yang selalu berubah. Selanjutnya ini ada intervensi. Nah, intervensi ini ditunjukkan terapi gejala-gejala yang muncul pertama kali untuk pencegahan krisis dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sampai dapat beradaptasi dengan tercapainya tingkat kesembuhan yang lebih tinggi atau terjadi kematian. Yang terakhir ada implementasi, itu merencanakan eh, di perencanaan itu dimasukkan dalam tindakan selama fase implementasi ini merupakan fase kerja aktual dari proses keperawatan. Oh maaf, yang terakhir ini ada evaluasi. Jadi evaluasi ini dilakukan secara cepat, terus-menerus dan dalam waktu yang lama untuk mencapai keefektifan masing-masing tindakan atau terapi. Secara terus-menerus menilai kriteria hasil untuk mengetahui perubahan status pasien. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya kelas A. Kemudian dilanjutkan dengan kelas B untuk PPT-nya harap di-share screen. Oke, kelompok satu dari kelas B ini ada Aidatul Fitria, Aisyah Ayuningrum, Amelia Cynthia Pasaribu. Kepada kelas B dipersilakan untuk menjelaskan materinya.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelas B dengan topik Teamwork Critical Care. Teamwork Critical Care ini dibagi menjadi dua, yaitu tim lapangan dan perawat critical care. Adapun perawat critical care ini dibagi menjadi bedside nurse, pendidikan critical care, care manager, manager unit atau kepala bagian, perawat klinis spesialis, dan terakhir perawat praktisi. Next. Selanjutnya, clinical tools atau clinical pathway. Ya, baik. Clinical pathway atau jalur klinis adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk melakukan tindakan klinis berbasis bukti pada fasilitas pelayanan kesehatan. Clinical pathway dikenal juga dengan istilah lain seperti critical care pathway, integrated care pathway, coordinate care pathway, atau anti-pest recovery pathway. Jadi metode ini membantu tim medis untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih terstruktur dan juga lebih terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan lebih baik. Lalu adapun juga prinsip untuk menyusun clinical pathway ini sendiri, yaitu pelayanan terpadu atau terintegrasi dan berfokus pada pasien, lalu melibatkan semua tim medis seperti dokter, perawat, bidan, farmasi, fisioterapi, dan lain-lain, dan juga menetapkan waktu pelaksanaan pelayanan, dan yang terakhir seluruh kegiatan dicatat dalam rekam medis itu sendiri. Next. Nah, di sini ada contoh dari clinical pathway itu sendiri ya. Next. Ya, clinical pathway ini tuh dibuat dengan mengintegrasikan panduan klinis terhadap satu penyakit tertentu yang biasanya dibuat oleh organisasi profesi dan literatur berdasarkan studi berbasis bukti. Nah, adapun tujuannya itu dari clinical pathway itu sendiri yaitu diharapkan dapat dirasakan oleh pihak pasien dan fasilitas kesehatan setempat, yaitu sebagai standar pelayanan, peningkatan mutu layanan, pengurangan lama rawat, serta sebagai bahan edukasi untuk pasien, efektivitas biaya, pengurangan prosedur yang tidak perlu, dan juga digunakan sebagai bahan analisis untuk evaluasi. Next. Ya, selanjutnya ada praktik terbaik atau evidence based care. Selanjutnya. Iya, baik. Selanjutnya di sini ada praktik terbaik atau disebut juga evidence-based care, evidence-based practice, yaitu pendekatan sistematis guna meningkatkan kualitas praktik keperawatan dengan mengumpulkan bukti-bukti terbaik. Adapun dikenal dengan definisi evidence-based nursing practice EBNP yang pada dasarnya adalah penggabungan berbagai bukti serta hasil penelitian dalam membuat asuhan keperawatan yang dengan tetap mempertimbangkan keinginan pasien itu sendiri. Lalu, adapun tahapan dari proses EBNP pada tatanan kliniknya, yang pertama itu input, meliputi yang pertama input topik, kedua input kronologi, ketiga input picot, table, yang keempat upload file artikel, lalu yang kelima penilaian kritis, lalu review expert dan partisipan, lalu yang terakhir monitoring. Lalu setelah dari input ke prosesnya yaitu berupa penyimpanan database. Setelah dari prosesnya selanjutnya melalui output melewati sistem yang menciptakan resume EBP ke dalam format PDF. Itu menurut Mituhu, Dwiantoro, dan Christian tahun 2021. Ya, demikian presentasi dari kelas B. Diserahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semuanya sudah presentasi. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab ya teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya boleh raise hand dan open mic.
Oke, kepada kelas 4 RKI, Nabila silahkan bertanya. Iya, terima kasih banyak moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nurhalisah Nabila. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena koneksinya sedang tidak stabil. Jadi saya izin bertanya kepada kelompok satu. Jadi pada bagian ruang lingkup critical unit itu kan terdapat UGD, ICU, dan ICCU. Nah, sedangkan yang saya ketahui itu kalau UGD masuknya itu ke emergency unit. Lalu kenapa UGD itu juga termasuk ke critical unit? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu kenapa UGD termasuk dalam critical unit ya? Kepada kelompok, Iya, izin menjawab, betul. ya terima kasih. Kelompok apa sudah memiliki jawaban? Kalau sudah, boleh di raise hand dan on mic ya. Ya, sebelumnya izin masuk, Mat. Oke, Langsung izin menjawab ya untuk pertanyaan Nafnaf. Jadi kalau menurut literatur yang kami baca itu bahwa UGD itu juga unit emergency ya, sekaligus termasuk unit kritikal di mana semua pasien pertama kali diterima itu dan di triase itu di UGD. Pasien akan ditriase juga sehingga dapat diidentifikasi sebelum ditransfer ke perawatan ICU, ICCU atau ruangan kritis lainnya. Uh, UGD juga termasuk critical care karena salah satu unit di dalam rumah sakit yang menyediakan penanganan awal pasien sesuai dengan tindakan kegawatan. Yang kita ketahui juga ya, alur masuk pasien di rumah sakit diperiksa dulu melalui UGD atau IGD. Kemudian jika diputuskan untuk dirawat atau dikirim ke ruang perawatan biasa atau ICU sesuai dengan jenis penyakitnya pasien. Lalu kenapa UGD masuk ke critical care? Karena uh, karena perawat ini juga harus memiliki skill critical care seperti pada ICU, ICCU, HCU, dan lain-lain. Karena di unit UGD juga harus mampu menangani segala macam gawat daruratan yang umum, kondisi mendesak, dan lain-lain, seperti luka tusuk, melahirkan, dan serangan jantung. Begitu, mungkin jawabannya. Apakah Nafa sudah terjawab? Iya, izin menjawab. Sudah terjawab, terima kasih. Oh, Nafa. ya terima kasih atas jawabannya, Angel. Kemudian di sini sudah ada yang raise hand lagi ya teman-teman. Untuk Novia Setianingsih, silakan ajukan pertanyaan. Iya, izin masuk. Sebelumnya mau terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novia Senisi dari kelas. Ya, izin bertanya kepada kelompok. Nah, di peran perawat kritis ini kan terdapat peran bahwa perawat kritis itu bisa menjadi perantara bagi pasien yang tidak mampu berbicara. Nah, apa yang harus perawat kritis ini lakukan untuk memahami kebutuhan pasien tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Dikit terlebih dahulu ya, kita ke penanya selanjutnya yaitu ada Fazwah. Dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih moderator. Saya Fazla dari kelas A, izin bertanya kepada kelompok satu kelas A. Tadi kan dijelaskan fungsi keperawatan terdapat fungsi independen, dependen, dan interdependen. Bisa diberikan contoh realnya, bisa diberikan contoh realnya nggak dari ketiga fungsi tersebut dalam praktik keperawatan kritis? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada Moya. Boleh diajukan pertanyaan. Ya baik, terima kasih moderator. Saya Moya dari kelas 4 RKI, izin bertanya ya. Tadi kan kelompok menjelaskan yang di salah satu tujuan keperawatan kritis itu ada memberikan perawatan paliatif.
Bisa tolong jelaskan nggak lebih lanjut gitu bagaimana sih perawatan paliatif ini di rumah sakit? Dan apakah perawatan paliatif ini hanya tersedia di rumah sakit atau ada di puskesmas? Kalaupun emang ada di rumah sakit, apakah terdapat di setiap rumah sakit atau hanya di rumah sakit tertentu? Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Baik, untuk kelompok, apabila sudah memiliki jawaban, boleh dijawab ya. Dan apabila ada yang ingin bertanya lagi, boleh direspon juga. Terima kasih. Oke, untuk Adinda di Pertiwi, boleh di-unmute. Ya, izin masuk moderator. Saya Adinda, perwakilan dari kelompok 1 kelas A. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fazwa. Tadi pertanyaan kan jelaskan, tadi kan udah dijelaskan fungsi dari keperawatan independen, dependen, dan interpenden. Jadi bisakah diberikan contoh realnya? Jadi izin menjawab ya. Kalau untuk contoh dari fungsi independen itu, yaitu ketika pasien mengalami uh, sesak nafas atau penurunan rasio oksigen, maka perawat ICU itu dapat melakukan pemberian oksigen sesegera mungkin. Jadi harus cepat tanggap gitu. Lalu yang kedua ini ada contoh dari uh, perawatan dependen. Di sini yaitu pasien kritisnya ini yang membutuhkan resusitasi cairan. Nah, resusitasi jantung, paru, dan pemantauan ketat lainnya itu harus kolaborasi sama dokter. Jadi nggak boleh dilakukan sendiri gitu. Lalu yang ketiga ini ada contoh yang independen. Di sini ketika pasien sudah meninggal dunia ini, perawat juga berperan dalam mengkomunikasikan antara keluarga dan tim jenazah. Mungkin cukup dari saya. Oke, terima kasih Adinda atas jawabannya. Apabila kelompok yang lain sudah memiliki jawaban, boleh raise dan unmute ya. Oke, kepada Adelia, boleh unmute dan jawab. Izin menjawab moderator pertanyaan dari Novi. Tadi Novi bertanya mengenai peran perawat kritis. Terdapat peran bahwa perawat kritis itu bisa menjadi perantara bagi pasien yang tidak mampu berbicara. Apa yang harus perawat kritis lakukan untuk memahami kebutuhan pasien? Izin menjawab moderator. Nah, berbagai kondisi pasien kritis contoh itu seperti pasien dengan gangguan neurologis seperti orang terkena stroke, di mana pasiennya ini dengan gangguan pernapasan yang mengharuskan menggunakan ventilator atau alat bantu nafas lainnya. Pasien dengan gangguan kesadaran seperti koma. Nah, perawat kritis eh, perawat kritis ini juga harus memahami kondisi pasien riwayat medis, bisa memperhatikan riwayat medisnya dan tanda-tanda vitalnya untuk dapat mengkomunikasikan kebutuhan mereka secara akurat kepada tim medis lainnya maupun keluarga pasien dan pihak-pihak terkait lainnya. Apakah bisa diterima jawabannya, Novi? Ya, baik. Mungkin sudah diterima ya jawabannya. Kemudian dilanjutkan dengan Aisyah Harika Sabrina, boleh di-unmute dan jawab pertanyaan. Iya, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Moya, yaitu pertanyaan itu tadi di tujuan keperawatan kritis kan salah satunya memberikan perawatan paliatif. Nah, bisa tolong dijelaskan lebih lanjut bagaimana
perawatan paliatif ini? Dan apakah perawatan paliatif ini terdapat di setiap rumah sakit atau hanya di rumah sakit tertentu? Ya, izin menjawab. Gimana sih perawatan paliatif itu? Jadi perawatan paliatif adalah pendekatan medis yang difokuskan pada kenyamanan dan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit serius atau terminal. Nah, perawatan ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama yaitu adalah pengelolaan gejala, yaitu untuk mengurangi atau mengontrol gejala yang tidak nyaman seperti nyeri, mual, atau kelelahan. Selanjutnya ada aspek dukungan emosional, yaitu memberikan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarganya dalam menghadapi perubahan emosional yang disebabkan oleh kondisi penyakit tersebut. Lalu ada aspek perawatan spiritual, yaitu memberikan kebutuhan spiritual pasien sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Selanjutnya ada aspek perawatan holistik, yaitu melibatkan perawatan yang mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual dari kehidupan pasien tersebut. Lalu ada aspek keputusan medis bersama, yaitu melibatkan pasien dan keluarganya dalam membuat keputusan perawatan yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Yaitu selanjutnya ada aspek perencanaan akhir hidup, yaitu di mana membantu pasien untuk merencanakan preferensi mereka terkait perawatan akhir hidup dan perencanaan surat wasiat medis. Aspek yang terakhir yaitu adalah perawatan keluarga, yaitu memberikan dukungan kepada keluarga dan orang-orang yang merawat pasien untuk mengurangi stres dan kelelahan dalam fase terminal ini. Ya baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang lain. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari Moya yang kedua, yaitu apakah perawatan paliatif ini berada di seluruh rumah sakit atau hanya rumah sakit tertentu saja? Nah, tadi kan sudah dijelaskan perawatan paliatif ini adalah eh, pendekatan medis yang difokuskan pada kenyamanan dan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit serius atau terminal atau udah kritis gitu. Nah, perawatan paliatif ini sudah pasti terdapat di seluruh rumah sakit karena perawatan paliatif yang ditunjukkan kepada pasien terminal ini nggak hanya terjadi di ruang rawat intensif saja gitu. Bisa juga terjadi di unit gawat darurat ataupun ruang rawat. Nah, jadi pasti ada di seluruh rumah sakit karena baik lagi ke perawatan paliatif ini adalah untuk pasien yang mengalami fase terminal. Begitu. Sudah terjawab, Moya? Iya, sudah. Terima kasih banyak kelompok. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari teman-teman yang sudah presentasi ya. Eh, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup ya. Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Oke, baik. Untuk presentasi pada malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Eh, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Aceh, saya serahkan. Oke, terima kasih sudah. Maaf, kurang ini ya. Lagi di perjalanan nih, kurang konsentrasi ya. Iya. Oke, oke. Alhamdulillah Anda sudah bisa menyelesaikan materi tentang konsep ya keperawatan kritis ya, konsep keperawatan kritis. Ya, konsep keperawatan kritis. Ingat, namanya juga kritis. Ya, tadi sudah disampaikan adalah pola pikir yang menganalisa secara detail katanya ya. Ya, secara detail ya untuk menelaah berbagai macam ya. Nah, tapi di sini adalah
Kritis dalam berhubungan adalah dengan penyakit. Ya, dalam hal ini adalah yang kritis itu terutama adalah yang berhubungan dengan kalau di ICU itu berhubungan dengan jalan napas dan napas, ya, jalan napas dan napas. Itu terutama adalah karena adanya gangguan napas, ya, sehingga harus di apa namanya dirawat dan dipasang ventilator. Nah, inilah dia yang kritis gitu ya, ya yang kritis. Oke, jadi eh, yang dikatakan kritis adalah orang-orang yang dirawat yang memiliki masalah masalah kesehatan yang berhubungan dengan napas, ya, yang berhubungan dengan napas terutama itu, ya, yang terutama adalah itu. Oke, yang kritis lagi ada lagi ya, yaitu yang ICU misalkan ya, sorry, ICCU, ya, ICCU yang berhubungan dengan yang jantung ya, ya, dengan gawat jantung gitu ya, dengan gawat jantung. Apakah berefek ke napas? Ya, sama. Bawah juga tetap aja ke napas. Tapi yang kritisnya adalah di situ adalah jantung, ya. Jadi ICCU, ya. Nanti ada lagi yang lain, ya. CPCU banyak ya. Ya, ada juga nanti ICU yang kritik di ruang eh, luka bakar. Nah, ini yang berhubungan dengan cairan, cairan dan elektrolit. Nah, kritisnya ini adalah cairan dan elektrolit. Ya, kenapa? Karena adanya perlukaan atau ada gangguan di perkulitan, ya, atau integumen, ya, atau integumen, gitu ya. Sehingga di sini akan terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, gitu ya, sehingga ini juga menjadi kritikal juga, ya. Oke. Nah, tadi udah dibedakan lagi. Tadi ada yang tanya lagi, apa bedanya dengan gawat darurat? Ya, banyak bedanya ya. Oke. Gawat darurat ya secara umum semuanya ya masuk ke situ. Pasien yang mengeluh apapun masuk ke situ. Ya, masuk ke ruang gawat darurat. Yang karena neurologi, ya karena napas, karena jantung, karena pencernaan, karena berbagai macam, termasuk gangguan jiwa, ya masuk juga kritis. Nah, kritis dalam ini nanti itu sangat berhubungan dengan jalan napas, napas, sirkulasi, disability, sama kemungkinan adalah adanya trauma misalkan di seluruh tubuh pasien. Ya, nah ini berhubungan dengan gawat dan darurat. Gawat, kondisinya gawat apabila tidak dilakukan tindakan, nah maka kemungkinan akan terjadi kematian. Ya, ya, berhubungan dengan jadi jalan napas, napas, sirkulasi, semuanya, semua penyakit masuk situ. Ya, oke. Nanti kalau sudah di gawat darurat teratasi, sudah stabil, ya, sudah stabil, atau mungkin tidak stabil dan memerlukan alat, maka harus ditempatkan di tempat khusus. Ya, maka harus ditempatkan di tempat khusus. Itu yaitu tadi berhubungan dengan napas, yaitu di ICU yang berhubungan dengan jantung itu nanti ditempatkan di ruang ICCU yang berhubungan dengan cairan dan karena luka bakar maka kemungkinan di ICU luka bakar. Ya, kalau di RSCM udah ada khusus lagi ya. Ya, oke. Kritikalnya tertentu apa? Ada juga misalkan di pediatrik. Nah, ada apa namanya? PCU ya, pediatric critical care unit gitu ya. Pediatric care unit gitu ya. Oke.
Nah, ini juga berhubungan dengan critical gangguan pada anak-anak gitu ya, gangguan pada anak-anak. Ada yang infan juga, ya, yang ICU. Nah, ICU untuk infan atau bayi ya, ya perinatologi. Nah, ya ada lagi ya, ya ini banyak ya. Ada lagi ginjal. Nah, ini kritikal juga ginjal, ya, kritikal juga ginjal ini. Apa? Ada gangguan hemodialisa, nantinya ada tindakan ruangan hemodialisa, ini kritikal juga. Ya, nah ini berhubungan dengan penumpukan eh, apa namanya sampah-sampah sisa metabolisme. Nah, ini harus dibuang. Ya, apabila tidak dibuang, nah kritikal juga, potensial kemungkinan ada gangguan secara fisiologi seluruh tubuh, maka potensial kemudian akan terjadi kematian juga. Makanya harus dicuci darah gitu, ya. Ya, oke. Jadi banyak ya yang kritikal-kritikal itu. Ada lagi misalkan di ruangan bedah. Nah, ruangan bedah. Di ruangan bedah atau di ruang operasi, ya, di kamar bedah. Nah, salah satunya adalah berhubungan dengan jalan napas, napas, sirkulasi. Nah, yang tiga ini, ya, napas, napas, kemudian sirkulasi, ya, sama GCS, ya, ya. Nah, ini harus dimonitor terus, apanya, napasnya, GCS-nya, ya, kesadarannya dan lain sebagainya. Banyak ya yang harus dianalisa oleh kita sehingga kita bagaimana mempertahankan apa? Mempertahankan main atau ya mempertahankan keseimbangan seluruh fisiologi pasien itu sendiri. Ya, jadi banyak di kritikal ini. Jadi banyak yang perlu kita pelajari nih, ya. Ya, banyak yang perlu kita pelajari untuk kritikal ini. Ya, di ICU, ICCU, ICU luka bakar, perinatologi, di apa namanya pediatrik, ICU, ya, kemudian di hemodialisa, di ruang operasi, ya, nah, itu kritikal semua, ya, ya, lain dengan di penyakit dalam, ya, lain dengan penyakit dalam atau bedah, gitu ya, nggak terlalu kritikal itu biasa. Itu perawatan biasa, ya. Kalau ini ditinggalkan saja, tidak tidak apa namanya, tidak di maintenance oleh nurse-nya, ya, maka potensial akan terjadi gangguan ya, gangguan kehidupan, ya, bisa terjadi kematian gitu ya. Oke. Jadi sangat sangat penting banget di critical ini, ya, untuk nurse terutama, ya. Ya. Jadi memahami apa? Ya, di ruangan itu apa sih penyakitnya yang bisa dirawat? Kondisinya apa? Standarnya apa yang harus masuk ke ICU, dewasa ke ICCU, ya, ke luka bakar. Nah, ada standar-standarnya, ya, ada standar-standarnya. Oke. Kalau tidak stabil, ya tetap kita tetap masukin lagi ke ruang IGD, ya. Nah, jadi ada standar-standarnya. Kita juga harus memahami. Untuk itu harus ada pelatihan khusus dulu, ya. Pelatihan khusus. Pelatihan khusus apa? Pelatihan khusus di critical. Misalkan di ICU, ya perlu perlu pelatihan dulu ICU, ya. Nah, perlu latihan ICU, perawat ICU. Di hemodialisa perlu juga, ya, perlu juga apa namanya perawatan hemodialisa gitu ya. Ya, jadi ada khusus-khusus. Ya, di kritikal aja bisa itu
pelatihannya 3 bulan. Hemodialisa 3 bulan. Kemudian kamar bedah, ya ada yang short, ada yang lama. Yang lama 3 bulan juga. Ya, oke. Jadi untuk terampilnya itu harus harus tandem dulu, ya. Tandem di mana? Ya di ruang khusus, terutama adalah yang berhubungan yang akan apa namanya? Yang akan kita atau yang dilatihnya itu sendiri. Misalnya kalau di ICU ya di ICU dulu 3 bulan ya sambil pelatihan sambil tandem dulu ya baru baru mendapatkan sertifikat gitu ya. Ya hemodialisa juga sama ya ICU anak juga sama. Ah, yang lain juga sama ya harus tandem dulu di sana. Kenapa? Karena berhubungan terutama adalah dengan mesin ya dengan mesin. Oke, mesin apa? Mesin, misalkan ventilator. Nah, mesin ventilator, ya. Oke, nah itu harus paham bagaimana proses, ya, proses apa? Proses memberikan napas dengan mesin, dengan ventilator, ya, sehingga pasien bisa sembuh, gitu ya. Nanti ada yang memang di apa? Diambil alih napasnya oleh mesin, ya ada juga yang setengah nantinya atau berapa kali oleh mesin gitu ya. Ya, berapa fraksi oksigennya yang harus diberikan, berapa tekanannya yang harus diberikan, ya. Oke. Volumenya berapa yang harus diberikan juga ke pasien itu. Nah, ini tergantung berat badannya juga gitu ya. Ya, oke. Kemudian obat-obat apa aja yang diberikan, oh, itu luar biasa itu ya. Oke, jadi setiap setiap apa? Setiap kritikal ada mesin-mesinnya masing-masing. Ya, ada mesinnya masing-masing. Hemodialisa ya tentunya mesin hemodialisa. Ya, ya mesin hemodialisa. Kalau di gawat darurat semuanya ada, ya ventilator ada, defibrilator ada, ya termasuk mesin hemodialisa juga ada, ya. Ya, tapi kalau di ruang hemodialisa ya hemodialisa saja. Ya, kalau di ICU ya ventilator saja. Ya, ya plus mungkin obat-obat dan defibrilator ya dan monitor gitu ya. Ya, oke. Nah, untuk perawatnya ya tuh ada khusus perawatan khusus ya ada perawatan khusus atau pelatihan khusus ya, pelatihan khusus. Oke, untuk apa? Ya, untuk menjamin apa? Yang utama adalah menjamin kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi perawat pelatihan ini ya, kompetensi perawat untuk memberikan asuhan ya, untuk memberikan asuhan keperawatan. Oke, yang kedua adalah menjamin apa? Menjamin penggunaan alat-alat yang maksimal ya. Yang ketiga menjamin apa? Menjamin pasien tidak dirugikan ya. Kalau tidak kompeten perawatnya bagaimana? Nah, tentunya kemungkinan pasiennya juga akan dirugikan. Potensial kemudian kemungkinan akan terjadi praktek nantinya ya. Ya, jadi perawatnya juga harus kompeten. Ya, harus ada pelatihan khusus dulu ya kalau di ICU. Nah, Anda sekarang ya salah satu mata ajarnya adalah ini pengenalan. Ya, pengenalan apa? Pengenalan apa penyakit-penyakit dan teknik perawatannya di ICU atau di ruang perawatan kritis. Makanya materinya juga berbagai macam di situ. Ya, ada konsepnya, ya ada tentang yang khusus itu di ICU terutama banyak di situ. Ya, ya berhubungan dengan neuro, berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan pencernaan, berhubungan dengan eh, apa hemodialisa
Ya, ya. Oke. Nah, sekarang fungsi ya, fungsi dari perawat apa di situ? Nah, fungsi perawat adalah ya, fungsi perawat di situ adalah untuk apa? Tadi sebagai perawat pelaksana, ya, sebagai perawat pelaksana, ya, perawat pelaksana di situ adalah untuk ya melaksanakan proses keperawatan di ICU gitu ya, proses perawatan di ICU gitu ya, ya, oke. Jadi sangat 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 penting banget gitu ya untuk apa utama itu ya ya tetap ada perawat sebagai pengelola, ada perawat sebagai apa namanya pendidik, ya peneliti, ya dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah sebagai pelaksana perawatan kritikal, itu ya, sebagai perawat pelaksana perawatan kritikal. Ya, untuk itu Anda harus kompeten dulu dalam untuk perawatan di ruang kritis gitu ya, ya di ruang kritis. Oke, ya. Oke, saya kira itu ya. Tolong nanti di eh, semua materi kritikal tolong dipakai pakai apa namanya? Pakai G Drive ya. Halo? Iya, Bapak. Ya, ya semua materi perawatan kritis ya tolong pakai G Drive ya, semua dari dosen-dosen ya materi-materinya tolong masukin ke G Drive pada si pennya Iya, ya. Bapak. Ya, termasuk adalah apa namanya? PPT presentasi ya, Pak. Tugas-tugas Anda, Iya, tugas-tugas Pak. Anda semua masukin G Drive, sipenya tolong dikumpulkan semua sehingga kita juga mudah ya, Anda juga mudah mengontrolnya ya, mengontrolnya oh ini ada materinya, ini ada ya, mungkin dari kitanya juga kemungkinan ada materinya gitu ya, bisa saja ya silakan gitu ya. Ya, oke, jadi tolong di Baik, Bapak. Nanti ya. dari si pen dibuatkan link G Drive-nya. Eh, untuk saat ini izin screenshot ya, Bapak. Oh ya, 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 silakan. Bapak boleh raise hand, Pak. Oh, bentar. Untuk Ini eh, kendaraan sebentar ya. iya, Pak. Ya, bentar, bentar. Raise hand ya. Iya, Ini Bapak. raise reaction ya. Iya, untuk kelas RP